Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menggunakan media visual gerak untuk menjelaskan sistem respirasi hewan. Sistem respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Secara sederhana, reaksi kimia yang terjadi di dalam respirasi dapat dituliskan sebagai berikut. C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah adenosin trifosfat. Adapun jenis-jenis hewan yaitu katak, ikan, burung, serangga, cacing tanah, dan reptil. Sistem pernapasan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Ketika masih berudu, ia bernafas menggunakan insang. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi sehingga katak mulai bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terjadi dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan ekspirasi. Tahap inspirasi, ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Pada tahap ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Sistem pernafasan burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernafas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Berikut ini gambar organ pernapasan burung. Sistem pernapasan serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Sistem pernapasan serangga yaitu inspirasi, pertukaran gas, dan ekspirasi. Inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Pertukaran gas terjadi di dalam trakeol. Oksigen akan berdifusi menjadi spirakel ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida akan berdifusi menjadi sel-sel tubuh ke spirakel. Ekspresi. Karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Berikut ini gambar pernapasan serangga. Sistem
pernapasan cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung permukaan darah. Permukaan kulit cacing tanah basah dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen yang diserap melalui permukaan kulitnya kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Berikut ini gambar organ pernapasan cacing tanah. Sistem pernapasan reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernapas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Adapun organ pernapasan reptilia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.